Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4 kelas C dan D. Kita kembali hadir di MK Hari Satam 1 yang hari ini adalah hari pertama kali kita kembali kuliah setelah minggu lalu tanggal berapa? 13 sampai 17 kita sudah menyelenggarakan ujian tengah semester. Dan alhamdulillah berlangsung lancar ya. Untuk kelas HKIC dan D MK Alisakam 1 UTS-nya berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk ke pertemuan berikutnya dan sedikit evaluasi dari saya atas hasil dari perkuliahan UTS kemarin adalah pada aspek nilai ya. Secara khusus nilai yang sudah saya lihat semuanya alhamdulillah lancar dan baik semuanya ya. Jadi kalau dilihat rata-rata semuanya mendapatkan nilai maksimal ya. Skornya 95. Itu ya yang saya lihat. Walaupun ada juga yang dapat skornya 90. Tidak apa-apa lah. Kemudian yang perlu jadi catatan adalah adanya yang masih belum UTS. Nah, ini dia nih. Ada 3 orang yang tidak bisa mengikuti UTS dengan berbagai faktor, berbagai alasan, berbagai sebab. Saya tidak tahu sebab pastinya bagaimana. Cuma yang saya dapatkan dari pengakuan mahasiswanya, ada yang terlambat. Terlambat ada yang sama sekali tidak mengerjakan tugas, ada bukan mengerjakan UTS dan habis waktunya. Nah itu. Ya pesan saya begini ya, kalau memang sudah terjadwal, jadi ya Anda harus mengabaikan dulu, harus mengesampingkan dulu tugas lain, kewajiban lain, kegiatan lain, ya. Karena karena ujian ini UTS ini hukumnya wajib bagi kalian mahasiswa ya. Jadi kalau sudah terjadwal, oke, UTS akan dilaksanakan seperti jam kuliah, maka ikuti. Kalau HKID itu jam 7.30. Sedangkan untuk yang HKIC jam 9:10. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Ya sama seperti kalian ada jadwal kuliah, yaitu wajib datang atau wajib hadir. Ya seperti itulah sama persis. Jadi kemarin ada yang bilang, Pak, saya terlambat mengajukan tugas. Nah, jangan bilang terlambat. Berarti Anda tidak mengikuti, tidak perhatian dengan pengumuman saya. Kalau terlambat, berarti ya ada yang harus diperhatikan. Kalau terlambat, maka nanti UTS-nya langsung tertutup secara otomatis. Saya tidak bisa menolak itu karena saya sudah men-set mengatur waktunya ditutup pada jam sekian. Ya. Jadi itu tolong jadi bahan perhatian kalian agar nanti di UAS tidak terulang kembali. Ya. Dan mudah-mudahan yang 3 orang ini akan bisa mengikuti UTS susulan dan mengikuti aturan yang berlaku. Dan nanti saya hanya 1 kali saja. UTS-nya 1 kali, UTS susulannya 1 kali. Setelah itu saya tidak buka lagi.
Jadi ya pertimbangkan baik-baik. Kapan waktunya Pak? Nah, saya sudah umumkan melalui Kosma atau mungkin PJMK masing-masing. Ya, silakan tanyakan ke dia. PJMK atau Kosmanya masing-masing. Oke ya. Dan berikutnya adalah pengumuman berhubungan dengan sistem perkuliahan. Kalau sebelum UTS yang lalu saya umumkan bahwa nanti materinya sudah saya sampaikan di awal di pertemuan pertama dulu ya. Kemudian nanti setelah itu ada tugas yang harus dikerjakan dan bersifat kelompok. Dan saya beritahukan, nah sudah ada hasilnya ya. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas, itu segera dikerjakan. Ya, saya cek nih ya, siapa yang belum, saya cekkan ini. Saya bantu cross check. Nah, ternyata di sini ada beberapa orang yang belum mengumpulkan tugas. Di HKIC itu ada satu orang saja ya, HKIC satu orang. Kemudian HKID ada satu, dua. Nah, dua orang yang belum mengumpulkan tugas. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Yang jelas, yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan karena nanti akan berpengaruh pada nilai akhir MK hadis 1. Tidak akan saya keluarkan. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata yang tugas ini kan kelompok? Gimana Pak caranya? Nanti laporan ke saya. Nanti akan saya berikan instruksi khusus. Jadi 3 orang ini harus segera laporan ke saya mengenai Pak, saya belum membuat tugas untuk tugas ini. Ya, oke, silakan. Saya berikan perintah tersendiri. Ya. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk materi kita hari ini dan perlu saya informasikan bahwa untuk eh, materi hari ini sebenarnya sistemnya sama, yaitu penyampaian materi dan yang kedua pendalaman materi. Sama seperti sebelum UTS, sama. Yang membedakan adalah pada jenis tagihannya atau bentuk yang dikumpulkan. Kalau dulu sebelum UTS, tagihannya adalah berbentuk makalah, ya, makalah yang itu saya acak. Tugas 1, 2, 3, kelompoknya saya acak. Yang kali ini sama, tugas kelompok juga dan diacak juga sama. Berbeda setiap tugasnya. Dan jumlahnya sama ya, tugas 4, 5, dan 6 ada. Hanya yang membedakan adalah kalau tugas 1, 2, 3 kemarin itu berbentuk makalah, untuk hari ini sampai nanti akhir semester tugasnya berbentuk pembuatan video ya, pembuatan video. Dan apa itu? Anda harus perhatikan beberapa ketentuannya. Nanti di minggu depan saya akan umumkan tugasnya video, terus bagaimana nanti prosedurnya saya jelaskan di penjelasan materi, penjelasan tugas. Yang perlu saya sampaikan sekarang adalah untuk tugas video ini tetap kelompok, bersifat tugas kelompok. Gimana caranya? Nah, caranya adalah setiap anggota kelompok wajib berperan aktif dalam pembuatan video. Yang jelas, video itu jangan asal buat, tapi perhatikan prosesnya. Proses pertama adalah ada baca pengumuman dari saya, kelompok tugas 4, 5, atau 6 itu siapa saja anggotanya. Dilihat, oh saya kelompok 5, oh saya kelompok 1, oh saya kelompok 7, dan lain sebagainya. Setelah itu, nanti ada perintah Anda wajib membuat video untuk tugas
5 atau 4 hadis nomor sekian. Diperhatikan. Nah, setelah ketahuan anggota kelompoknya siapa, tugasnya nomor berapa, lalu Anda diskusi, kumpul bersama anggota yang lain. Kemudian tahap berikutnya adalah prosesnya sama. Cari matan hadisnya yang lengkapnya bagaimana di dalam apa? Di dalam buku induk, kitab induknya, kutubus sittahnya. Kemudian yang kedua adalah kalian diskusikan terjemahannya bagaimana. Dan yang ketiga adalah bagaimana kandungan hadisnya. Sama seperti tugas sebelum UTS. Yang beda cuma tagihannya. Nanti setelah dikumpulkan, didiskusikan, dirapikan bersama-sama, lalu kalian presentasikan. Pak, apakah perlu buat makalah? Itu opsional pilihan. Kalau ada yang merasa lebih sek dengan kita buat makalah dulu, baru setelah itu kita buat videonya. Silakan. Tapi kalau ada yang lebih cocok, biar cepat dah, langsung buat videonya. Oke, silakan. Yang penting tagihan ke saya itu berbentuk video. Ya, video. Jadi tidak perlu ada sisipan makalah misalnya, silakan. Saya cukup lihat videonya. Dan nanti Anda bagi tugas. Oke, nanti yang kebagian tugas untuk menjelaskan matanya siapa, kedua menjelaskan maknanya siapa, dan yang ketiga menjelaskan kandungan hadisnya siapa. Dibagi tugas. Makanya nanti anggota-anggota kelompok saya akan bagi minimal 3, maksimal ada yang 4. Untuk yang hadis yang agak panjang itu bisa 4 orang. Jadi bisa dibagi nanti. Itu ya. Dan jangan lupa cara pembuatan video terserah kepada kalian. Ada 2 pilihan. Pertama, buat video sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Kemudian setelah jadi dikumpulkan lalu dibuat editing video. Kalau ada yang bisa ngedit video silakan diedit videonya jadikan satu lalu kirimkan ke GCM. Cara pertama. Atau cara kedua. Bagaimana Pak? Cara kedua adalah buat video dengan Zoom meeting seperti ini. Kemudian masukkan anggota-anggota yang ada. Kemudian presentasi di Zoom meeting. Bisa seperti itu. Supaya tidak mempersulit proses editingnya. Kan langsung kayak begini. Dan saran saya usahakan ada tampilan hasil diskusi kalian. Misalnya berbentuk PowerPoint boleh. Atau berbentuk makalahnya. MS Word-nya ditampilkan silakan. Yang penting jelas. Itu cara membuat video dan tampilannya. Dan jangan lupa Anda harus berdiskusi setelah ketahuan siapa nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja, kemudian kumpul dan membuat video. Bagiannya adalah video. Oke ya, dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Namun karena nanti minggu depan akan saya jadikan bagian dari diskusi hadisnya, maka nanti saya hari ini dan dalam sesi atau dalam tahapan penjelasan materi, saya tidak jelaskan semuanya, tetapi hanya sebagian kecil saja. Ya, untuk hari ini materi zakat itu hanya saya tampilkan, saya jelaskan 3 hadis saja. Oke ya, ini untuk memudahkan dalam proses proses penugasannya. Oke ya, saya tampilkan. Nah, ini dia ya. Yang akan kita bahas adalah hadis nomor 622 ini ya. Yang ini, maaf. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah hadis nomor 623.
26. Nah ini ya, sorry. Nah, ini yang saya blok nih. 626. Dan yang ketiga adalah hadis nomor 636. Nah ini dia ya, 636. Ini akan kita bahas secara singkat. Dan perlu diingat ya, untuk ujian akhir semester nanti, hadis yang akan dijadikan soal itu adalah hadis yang saya baca saja, tidak perlu semuanya. Jadi yang hari ini kan tiga, Anda siapkan saja, pelajari hadis yang tiga ini. Itu kuncinya ya untuk biar memudahkan dalam proses puasnya. Ya saya tidak perlu umumkan seperti yang kemarin untuk yang UTS, pelajari hadis nomor sekian untuk persiapan UTS. Nah, kalau sekarang Anda tinggal lihat saja hadis nomor berapa. Oke, yang pertama kita mulai hadis 622. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa, telah mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal ke ilal Yamani, ke negeri Yaman. Pada kalau hadis dan disebutkan hadisnya itu lengkap dan ini panjang ya, panjang. Tidak disebutkan secara utuh karena ini memang cuma hadis kutipan. Hadis yang biasa dilakukan ditulis oleh ulama hadis mutaakhirin atau ulama hadis yang hidup pada abad keempat sampai terakhir. Apa hadisnya? Dalam hadis itu ada kalimat begini, matan begini. Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad iftaradu alaihim sodakotan, telah mewajibkan alaihim kepada umat Islam sodakotan, membayar zakat fi amwalihim, di dalam hartanya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Allah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka. Tu'khadu, diambil, min aghniyahim, dari orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berpunya, faturaddu, kemudian diserahkan, diberikan, fi fuqarahim, kepada orang-orang fakir dari kalangan umat Islam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim yang muttafaq, sepakat, walafdu, dan lafadznya lil Bukhari, dari Imam Bukhari. Jadi hadis ini menjadi dasar patokan kewajiban membayar zakat bagi umat Islam yang mampu atau kaya, kemudian diserahkan, dibagikan kepada orang yang fakir, miskin, atau orang yang tidak berpunya atau miskin atau yang tidak berkecukupan harta. Itu hadisnya ya, sorry, itu dasarnya hadis ini. Berikutnya adalah hadis 266. 226. 626. Sorry. Lihat. 626. Ini dia ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa al muslimi fi abdihi wala farasihi shadaqatun, tidak ada kewajiban bagi orang muslim, fi abdihi, bagi hambanya atau bagi budaknya, wala farasi, dan juga bagi kendaraannya atau kudanya, sodakotun, zakat. Maksudnya adalah seorang yang memiliki budak itu tidak ada zakat. Dan juga seorang yang mempunyai kendaraan kuda itu tidak wajib zakat. Nah, itu ketentuannya ya. Zakat untuk kuda tidak ada. Zakat harta buat kuda tidak ada. Zakat untuk orang atau budak itu tidak ada. Kalau sapi gimana? Ada. Ada ketentuannya. Kalau kambing ada.
Wa rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari, matanya dari Bukhari. Wali Muslimin, sedangkan riwayat Muslim, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada zakat bagi hamba atau budak illa kecuali shadaqatul fitri, zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah ada. Tapi kalau zakat harta, zakat mal itu enggak ada. Ada kewajiban membayar zakat. Jelas ya? Ini enggak perlu ada penjelasan lagi. Terakhir adalah hadis nomor 636. Nah, ini dia. 630. Aku cek terus. Ini dia. Wa an Salim bin Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bima sakatis sama'u wal uyunu au kana athariyan al ushru wa fi suqiya bin nadhi nisful ushri. Bima sakat, Nabi bersabda nih, dari Salim bin Abdullah, an abihi, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bersabda, bima sakatus sama'u, zakat harta yang disirami atau dikucuri dari langit. Nah, tanah yang dikucuri atau airnya berasal dari langit, isamai, as-samau, langit, wal uyuni, dan mata air atau sumber mata air, aukana asarian, atau yang diisap, nyumber gitu ya. Al usyruh, zakatnya itu 10%. Jadi air, sungai yang mendapatkan penyiraman air melalui hujan, kemudian melalui mata air yang keluar atau yang nyumber dari bawah atau diisap secara alamiah, itu mendapatkan zakat, wajib zakat 10%. Wa fi masuqiya bin nadhi, dan tanah atau sawah yang disirami bin nadhi dengan tenaga manusia, nisful usri. Kalau tanahnya itu atau sawahnya itu diairi dengan biaya atau dengan menggunakan jasa tenaga orang, misalnya petani, buruh tani disuruh membajak sawah, disuruh membuat garangan-garangan air yang disirami ke arah sawahnya, maka itu kan harus ada biaya produksi, biaya tanah, ada sewa tenaga. Maka zakatnya nanti turun hanya setengah, 10 atau 5%, nisful usri, setengah dari 10%. Rawahul Bukhari, habis riwayat Bukhari. Wali Abi Daud, sedangkan riwayat Abu Daud, idza kana ba'lan, jika ada sawahnya itu ba'lan, ba'lan itu adalah tanaman yang menyerap air dari tanah. Jadi artinya ya tidak perlu butuh tenaga ekstra orang, karena dia bisa menyerap air langsung dari tanah. Misalnya pohon apa ya, jambu misalnya, atau mungkin pohon mangga. Karena tanahnya subur di situ, misalnya sumber airnya melimpah, nggak perlu disiram, cukup dengan diam saja tanpa perlu ada ekstra tenaga, dia langsung menyerap air yang ada di dalam tanah. Seperti rumah saya di Sulawesi, itu airnya sumbernya melimpah. Bahkan cuma kita gali tanah aja 1 meter itu sudah langsung keluar air. Karena memang itu sumbernya air di daerah saya. Itu tidak perlu biaya. Maka zakatnya berapa? Al usyru.
10% atau ya 10%. Wafi masuk ia bisawani dan air dan tanah yang disirami atau diairi bisawani dengan tenaga binatang, sawani, awinadhi tenaga orang, nisful musri. Tenaga hewan maksudnya ya ada bajaknya, ada tenaga manusia atau ada tenaga hewannya. Misalnya kayak di daerah tertentu ada kincir angin yang digerakkan oleh kuda atau oleh sapi. Kalau itu kan butuh biaya, biaya makanannya ternaknya, biaya perawatan ternaknya, maka eh, itu zakatnya 5%. Jadi artinya seluruh produksi sawah yang membutuhkan biaya, biaya tanam, biaya panen, biaya ngurus sawahnya, biaya perawatan, maka itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu zakatnya hanya 5%. Tapi kalau dibiarkan saja sawahnya tetap hidup dan tetap menghasilkan menghasilkan padi atau menghasilkan tanaman yang diharapkan, maka zakatnya 10%. Ya itu berarti tanahnya subur ya. Cukup tandur atau nanam, sudah dibiarkan. Baik itu hasilnya juga sama dengan yang dirawat. Ya perawatan itu bisa mencakup biaya pengairan, biaya pemupukan, biaya operasional, dan juga biaya panen. Kadang panen kan pemiliknya kadang masih menyuruh orang. Nah, menyuruh orang itu kan butuh biaya, maka zakatnya itu 5%. Ini hadisnya. Ada riwayat Bukhari, ada juga riwayat Abu Dawud. Nah, itulah tadi 3 hadis yang sudah kita pelajari, kita bahas hari ini tentang kitabuz zakat. Nah, untuk minggu depan pembahasan tentang materi berikutnya adalah eh, materi tentang puasa. Untuk zakat cukup untuk hari ini, dan minggu depan akan saya jelaskan daftar nama kelompok mana saja yang akan bertugas untuk mengkaji hadis tentang zakat tadi. Dan penjelasan sudah saya sampaikan ya. Kalau nanti ada kebingungan bisa Anda tanyakan, atau juga berhubungan dengan materi 3 hadis tadi, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan, termasuk juga mengenai tugas untuk setelah UTS ini. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.